Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak dan keluarga di rumah pada pagi hari ini? Semoga Ananda dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam beraktivitas. Alhamdulillah. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Bu Vera akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia di tema 2, subtema 2. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, anak-anak, nanti kita akan membahas 2 bahasan atau 2 materi. Materi yang pertama adalah teks petunjuk. Dan materi yang kedua adalah poster. Jadi sebelum Bu Guru jelaskan satu-satu apa itu teks petunjuk dan apa itu poster, ayo silahkan ambil bukunya, disiapkan buku paket dan juga LKS-nya. Nah, sebelum itu tadi, kalian apakah sudah mencatat catatan yang Bu Guru berikan? Silahkan dicatat ya Ananda, catatlah dengan sungguh-sungguh yang menarik, supaya saat kalian membacanya nanti kalian tidak bosan membaca tulisan kalian ya. Menulisnya yang rapi, jangan tergesa-gesa. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bahas satu per satu. Teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Pengertian dari teks petunjuk adalah teks yang berisi ketentuan, cara, atau perintah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi, jika ada teks, yang isi teksnya itu anak-anak menjelaskan tentang ketentuan, cara, atau perintah untuk membuat atau melakukan sesuatu, itu disebut dengan teks petunjuk. Nah, dari pengertian itu kita dapat mengambil tujuan dari atau fungsi dari teks petunjuk, yaitu menjelaskan penggunaan suatu benda atau cara membuat suatu benda. Nah, kalimat atau teks petunjuk ini penulisannya menggunakan kalimat perintah. Jadi, kalimat yang dipakai dalam membuat teks petunjuk adalah kalimat perintah. Pada umumnya, kata pertama dalam kalimat pada teks petunjuk itu berakhiran dengan lah atau kan. Contohnya nanti akan Bu Guru jelaskan setelah Bu Guru menjelaskan semua tentang teks petunjuk ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks petunjuk. Langkah-langkah membuat teks petunjuk ada 3 anak-anak. Di dalam buku LKS kalian ada di halaman 47 ya. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita harus sudah menentukan objek atau tema yang akan kita buat menjadi sebuah teks petunjuk. Dan yang kedua, petunjuk-petunjuk atau cara yang akan kita tulis atau kita sajikan dalam teks petunjuk harus ditulis secara urut dan terperinci. Ingat ya anak-anak, harus urut dan terperinci. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bahasa yang digunakan dalam menulis teks petunjuk harus jelas dan mudah dipahami. Coba sekarang sambil mendengarkan Bu Guru, silahkan dibuka buku paket kalian halaman 95. Bagian yang penting boleh distabilo ya anak-anak. Di halaman 95 ini ada sebuah contoh teks petunjuk, yaitu teks petunjuk pembuatan kipas kain. Ya, sekali lagi, teks petunjuk pembuatan kipas kain. Coba dibaca pelan-pelan, dipahami. Dilihat anak-anak, setiap nomor
kata pertama dalam kalimatnya selalu diakhiri dengan akhiran kan atau lah. Contoh ya, siapkan, lubangilah, tumpuklah, rentangkan, guntinglah, letakkan. Nah, biasanya seperti itu ya ciri-ciri teks petunjuk. Jadi kalimat perintahnya kata pertamanya itu diakhiri dengan akhiran kan atau lah. Bu guru misalkan ada teks petunjuk yang kata pertamanya tidak diakhiri lah atau kan, apa boleh? Tetap boleh, tapi kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah ya anak-anak ya. Nah, bagaimana? Paham tentang teks petunjuk? Nanti jika kurang memahami, dengarkan baik-baik dengan seksama video Bu Guru sambil dibaca catatannya atau buku paket dan LKS kalian. Selanjutnya, materi yang kedua adalah poster. Pasti sering ya mendengar istilah atau kata poster. Apa itu poster? Jadi, anak-anak, masih terkait dengan pembahasan pertama teks petunjuk tadi. Teks petunjuk ini anak-anak bisa ditulis dalam bentuk poster supaya lebih menarik dan pembacanya lebih tertarik untuk melihat teks petunjuk tersebut. Jadi, apa itu poster? Pengertian dari poster adalah karya seni yang berisi gambar dan huruf. Sekali lagi, poster adalah karya seni yang berisi gambar dan huruf. Huruf-huruf tersebut berupa kalimat-kalimat ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Anak-anak, pada umumnya poster-poster itu berukuran sangat besar. Ada yang berupa kertas, ada yang berupa sejenis plastik seperti spanduk, itulah anak-anak yang di jalan-jalan. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, poster biasanya ditempel atau digantung di tempat-tempat umum. Kenapa demikian? Nah, hal tersebut berhubungan dengan tujuan pembuatan poster. Jadi apa tujuan pembuatan poster? Tujuan pembuatan poster supaya masyarakat umum atau khalayak ramai mengikuti ajakan-ajakan yang ada dalam poster tersebut, anak-anak. Nah, sedangkan apa fungsi dari poster? Fungsi dari poster adalah sebagai media publikasi atau media informasi untuk masyarakat umum. Ya, anak-anak, poster harus ditulis dengan kata-kata yang singkat, padat, dan juga menarik. Kenapa demikian? Karena begini anak-anak, biasanya orang yang membaca poster itu, kita kan sering ya melihat poster di jalan-jalan saat kita jalan-jalan naik kendaraan atau sedang berjalan kaki. Poster dibuat dengan gambar yang menarik, dengan warna yang cerah, dengan tulisan-tulisan yang menarik supaya saat kita membaca dengan sambil lalu itu artinya kita membaca tidak diam di tempat anak-anak. Tapi saat membaca kita ada di kendaraan, jadi kita membacanya itu menarik, sepintas tapi mengena dalam pikiran kita. Itu maksudnya ya. Makanya poster harus dibuat dengan gambar yang menarik dan dengan tulisan yang singkat, padat namun gampang untuk dipahami. Bagaimana cara-cara membuat poster? Langkah-langkah membuat poster ada 3 tahap. Yang pertama, poster sebaiknya anak-anak memiliki warna yang cerah. Baik tulisannya atau gambarnya sebaiknya memiliki warna yang cerah. Kemudian usahakan menggunakan huruf besar atau huruf kapital atau ukuran hurufnya yang diperbesar. Yang kedua, gambar dan tulisan yang ada di dalam poster harus dibuat sesuai dengan tema poster yang akan kamu buat.
Dan yang ketiga, tulisan atau kalimat ajakan dalam poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang jelas dan singkat. Nah, itu ya anak-anak poster. Bu Guru nanti tolong diberikan beberapa contoh poster ya. Ada anak-anak di buku paket kalian. Asalkan kalian membudayakan yang namanya budaya membaca. Baca buku paket dan LKS-nya, insya Allah ada di sana contoh-contoh poster, contoh-contoh kalimat atau teks ajakan. Nah, selanjutnya adalah selain poster itu anak-anak ya, biasanya ditempel di tempat-tempat umum, dipasang di banner dan lain sebagainya. Poster juga biasanya ada yang berupa disampaikan melalui kampanye. Apa itu kampanye? Kampanye adalah menyampaikan isi poster kepada orang-orang secara umum di lingkungan kita dengan cara kita menyampaikan orasi atau berbicara secara keras di depan umum tentang isi poster. Itu disebut dengan kampanye. Apa tujuan dari kampanye? Tujuan dari kampanye adalah agar orang-orang atau khalayak umum mengikuti apa yang ada dalam isi poster tersebut. Nah, bagaimana Bu Guru cara-cara kita mengkampanyekan isi poster? Ada 3 tahap anak-anak. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan isi poster itu, terlebih dahulu yang pertama kita harus memahami isi poster. Dipahami dulu isi poster itu. Kemudian yang kedua adalah sudah paham, kemudian kita membicarakan isi poster tersebut dengan jelas dan efektif agar mudah dipahami oleh orang-orang lain. Dan yang ketiga, menyampaikan isi poster dengan bahasa yang baik, santun, dan tidak terlalu cepat. Nah, anak-anak, kemarin dalam materi-materi atau pelajaran sebelumnya kan kita selalu membahas tentang sumber energi dan hemat energi. Jadi kewajiban kita adalah menggunakan energi dengan hemat, bijaksana, dan dengan bertanggung jawab. Nah, ajakan penggunaan hemat energi itu anak-anak bisa kita buat dalam bentuk poster. Coba sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ada di halaman 108 buku paket kalian, anak-anak. Nah, coba dilihat ya, 108. Ini adalah poster hemat energi yang berhubungan dengan kelestarian atau pelestarian lingkungan kita, terutama adalah pepohonan anak-anak. Nah, ini adalah contoh poster tentang hemat energi ya. Tadi dalam poster kan berisi tentang gambar dan juga tulisan yang menggunakan huruf kapital, serta tulisannya jelas, kalimat ajakannya jelas dan mudah untuk dipahami. Kalau ini berwarna pasti lebih menarik lagi ya anak-anak ya. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Nanti Bu Guru akan berikan kalian tugas, keterampilan, belajar membuat poster dengan tangan kalian sendiri. Jadi tidak mencari di internet ya. Jadi kalian gambar, kalian tulis, kalian warnai. Berusaha dulu, hasilnya belakangan. Yang penting mau berusaha dulu. Jangan bilang sulit ya. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan tentang teks petunjuk dan poster. Jika masih bingung, dengarkan dulu pelan-pelan dengan seksama, kemudian baca materinya. Insya Allah kalau kalian mau berusaha, mau membaca materinya, insya Allah paham. Terima kasih banyak ya anak-anak di rumah dan Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan dan jangan lupa sholat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.